sebetulnya dia marah. Dia nggak terima dengan kondisi yang sedang ia hadapi karena kena musibah tetapi karena banyaknya tamu dan sebagainya, saya nggak enak kalau mau marah-marah dan sebagainya, mau mengumpat dan sebagainya, mau mengatakan negatif yang sebagainya, maka aku tahan. Kemudian ada yang memberi nasihat dan seterusnya. Maka ini sejatinya bukan sabar yang sebenarnya yang mendapatkan pahala. Faedah yang kedua yang pengen Ana sampaikan, bahwa sabar yang menjadikan pelakunya terpuji adalah sabar pada awal terjadinya musibah. Kalau sudah kedua, ketiga, keempat, terus seterusnya, orang itu pasti bisa sabar. Kenapa? Karena sudah ada nasihat-nasihat, sudah ada diberikan masukan-masukan oleh ikhwan akhwatnya semuanya. Kemudian ia sudah mendapatkan banyak sekali waktu untuk ia merenungkan. Tetapi sabar yang berpahala yang begitu besar, sabar ketika pertama kali terjadinya musibah. Apa sih maksudnya? Mari kita perhatikan. Sabar di awal musibah, inilah sabar yang sebenarnya. Bahwa sabar yang menjadikan seseorang mendapatkan ganjaran atau pahala adalah sabar ketika di awal musibah. Maka nanti bagaimana orang yang ketika kena musibah, apa yang diucapkan kalau ingin ia mendapatkan pahala. Ini harus tahu. Apa yang ketika seorang mukmin muslim, apalagi muttaqin, ketika mendengar terdapat musibah, apa yang pertama diucapkan? Iya, karena Allah perintahkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong jangan tolong jangan yang lain-lain. Itu dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agar kita bisa mendapatkan pahala. Selebihnya doa-doa yang lain silahkan. Insya Allah ketika ia sudah berani dan bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang lain nanti akan dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian sabar sesudah itu sekedar hiburan. Jadi karena setelah itu banyak yang datang memberikan nasihat-nasihat, itu sudah hiburan. Jadi yang seperti itu sudah nggak mendapat apa-apa. Adapun yang ketiga, yang pertama tadi yang benar adalah di awal musibah. Setelahnya itu sekedar hiburan. Dan yang ketiga, apabila ia mendapatkan musibah, ia langsung marah-marah dan tidak ridho terhadap takdir Allah. Karena ini banyak kita jumpai. Namun setelah itu dia bisa menahan diri dan bersabar karena mungkin mendapatkan nasihat dan yang lain. Maka sabar ini bukan sabar yang sebenarnya. Sebetulnya dia marah. Dia nggak terima dengan kondisi yang sedang ia hadapi karena kena musibah tetapi karena banyaknya tamu dan sebagainya, saya nggak enak kalau mau marah-marah dan sebagainya, mau mengumpat dan sebagainya, mau mengatakan negatif yang sebagainya, maka aku tahan. Kemudian ada yang memberi nasihat dan seterusnya. Maka ini sejatinya bukan sabar yang sebenarnya yang mendapatkan pahala. Paham ya? Sabar yang mana yang mendapatkan pahala? Sabar di awal sabar di awal kejadian, kemudian kita bisa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkannya mengucapkan tarji' atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam.
Dalilnya apa? Dalilnya tadi seorang wanita yang marah-marah, ya kan? Seorang wanita yang dikasih tahu nasihat dia masih nangis terus. Ini poin yang ketiga tadi maksudnya, yang materi hadis kita. Seorang wanita ditinggal mungkin orang yang dicintainya sampai ia menangis di kuburan. Kemudian Rasul mengatakan ittaqillaha wasbiri, namun ia marah-marah. Itu. Maka seandainya ia pun sudah nanti mendapatkan siraman ilmu, kemudian ia bersabar, sejatinya dia bukan sabar yang sebenarnya yang mendapatkan pahala, tapi sekedar hiburan. Itu. Sayang kalau kita tidak bisa menjadikan semuanya berpahala. Ayo, dengan kasus ini, dengan kisah wanita yang menangis dinasihati Nabi nambah mengusir Nabi tadi, kita jadikan rujukan bahwa semua harus umat Islam itu menjadi kebaikan. Bukankah materi sebelum-sebelumnya Rasul itu sangat luar biasa takjubnya kepada seorang muslim mukmin bila ia mendapatkan ujian kebaikan ia bersyukur, kalau ia mendapatkan sesuatu yang tidak diingini ia bersabar. Syukur dan sabarnya pun merupakan kebaikan padanya. Wallahu a'lam. Pertemuan sebelumnya. Kemudian faedah yang ketiga, sikap kelemah lembutan, kerendah hati yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang belum mengerti. Dikisahkan di hadis tadi, Rasul dihardik, bahkan Rasul dinasihati sama wanita itu. Engkau tidak mengalami apa yang sedang aku alami. Pergi dari sisiku. Seorang Rasul, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Kalau seorang pemimpin digituin gimana? Marah enggak? Marah. Tapi apa yang dikerjakan Rasul? Rasul pergi. Rasul orang yang begitu kelembutan hatinya, kerendahan hatinya ditunjukkan luar biasa, Nabi langsung berlalu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah, sejatinya siapa sih Rasulullah itu? Orang yang hatinya luar biasa itu, kelemah lembutan, kerendah hatinya luar biasa, dan mempunyai sikap yang luar biasa. Ana akan sampaikan beberapa yang langsung Allah sampaikan. Siapa sih Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Yang pertama, firman Allah tabaraka wa taala di dalam Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Rasul oleh Allah dikisahkan langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Kalau Allah aja sudah memuji, ma'asyiral muslimin, luar biasa. Sehingga kalau Allah sudah memuji, berarti kebenaran pasti adanya. Kemudian yang kedua, Allah pun menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang begitu ramah, begitu lemah lembut. Silahkan surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah kamu berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Masya Allah, Rasulullah itu lemah lembut. Padahal
orang yang dilahirkan di tempat dan karakter yang begitu keras di padang pasir, ma'asyiral muslimin. Kemudian lingkungannya keras luar biasa, tetapi mempunyai hati yang begitu ramah dan lemah lembut. Atau Allah pun juga menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping hatinya sangat luar biasa akhlaknya, kemudian lemah lembut, ternyata beliau mempunyai kelebihan yang luar biasa, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Silahkan surat At-Taubah surat ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang begitu sering kita dengarkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan beriman dan selamat semua manusia ini. Rasul itu menginginkan semua itu bisa beriman, semua itu bisa selamat. Dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini informasi siapa beliau dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian informasi tentang beliau dari As-Sunnah. Kalau tadi dari Al-Quran, sekarang dari As-Sunnah. InsyaAllah kami akan sistematiskan biar mudah untuk kita gali. Apa itu? Rasulullah mempunyai sikap lemah lembut yang luar biasa. Beliau dalam sabdanya, basyiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tu'assir wa la tunaffaru. Mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian berbuat orang lari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau begitu kita hidup, lihat, bassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan kalian mempersulit. Jadi kalau ada apa, berilah kemudahan. Kepada siapapun beri kemudahan. Jangan mempersulit. Itulah konsep yang dimiliki Rasul. Kemudian wabassiru wala tunaffaru. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Jadi berilah kabar gembira. Jangan menakut-nakuti, jangan yang membuat orang itu lari mengenal dakwah sunnah ini. Ayo kita rangkul, ayo kita jadikan dakwah sunnah ini dakwah yang betul-betul membuat mereka mendapatkan yang sebenarnya. Kemudian di hadis yang lain, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, ya Aisyah, innallaha rafiq wa yuhibbur rafqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Masya Allah. Jadi Rasul menyampaikan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, sehingga berilah kelembutan dalam segala urusan.